Baiklah, perkenalkan nama saya Triksi Fedora Imagulo dengan NIM A1C1181077. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Lisna yang tentang lipid, di mana dia menjelaskan tentang penggolongan. Saya akan menjelaskan tentang struktur lipid. Struktur dari lipid ini adalah disusun dari senyawa triester yang dibentuk dari gliserol serta asam karboksilat berantai panjang. Baiklah, saya akan menjelaskan dari struktur umum asam lemak. Struktur umum asam lemak ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Bagian kepala ini adalah yang bersifat hidrofilik, dan sedangkan yang bagian ekor disebut dengan hidrofobik. Mengapa? Karena pada bagian kepala itu adalah senyawa yang menyukai dengan air, hidrofilik. Sedangkan yang bagian ekor adalah senyawa yang tidak menyukai air, hidrofobik, dan itu bersifat nonpolar. Nah, pada PowerPoint tadi ditampilkan bagaimana posisi dari hidrofilik dan hidrofobik. Nah, hidrofilik itu terdiri dari gugus fungsi. Sedangkan hidrofobik di sini adalah struktur karbon setelah gugus fungsi. Nah, jadi dari faktor tersebut maka disebutlah struktur asam lemak ini disebut dengan amifatik, yaitu memiliki dua sifat, yaitu hidrofilik dan hidrofobik. Asam lemak ini ada dua berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap. Yang pertama, asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh ini adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Sedangkan asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang memiliki ikatan rangkap dua pada hidrokarbonnya. Pada senyawa di alam, kita sering menemukan asam lemak yang tak jenuh ini berwujud cis, bukan trans. Nah, cis ini adalah asam lemak yang substituennya terletak pada bidang yang sama. Nah, pada asam lemak tak jenuh ini dapat kita temui dengan rantai karbon yang berjumlah 9, 12, maupun 15. Asam lemak atau disebut nomenklatur ini adalah mencerminkan lokasi ikatan rangkap dari asam lemak itu. Nah, nomenklatur atau penambahan ini juga menggunakan dengan nama umum seperti asam oleat, stearat, ataupun palmitat. Sebagai contoh, linoleat disebut dengan 18.22 N6. Artinya asam lemaknya ada berjumlah 18 karbon panjangnya, memiliki dua ikatan rangkap, sedangkan ikatan rangkapnya terjadi pada karbon yang di nomor 6. Nah, dilanjutkan dengan contoh penamaan dari asam lemak. Kita pertama-tama yaitu kita harus mengetahui bagaimana jumlah karbon dari asam lemak tersebut. Nah, pada contoh di sini dituliskan adalah penamaan menurut jumlah karbon C18 adalah seperti ini. Kita tetap menulisnya C18. Sedangkan untuk menurut jumlah ikatan rangkap, karena pada contoh di atas tadi berhubungan dengan contoh yang ini, kita lihat di sini tidak ada ikatan rangkap. Nah, maka kita tulisnya C18.20. Nah, untuk ikatan rangkap yang ada berjumlah 1, maka kita tulisnya C18.21. Karena dalam rantai panjang karbon ini terdapat rangkap 2 di sisi ini.
Baik, untuk penamaan dari lokasi ikatan rangkap dari sisi metil itu sebagai berikut. Nah, pada omega 9 or N9 fatty acid atau disebut N9 asam lemak, ini dihitung dari sisi metilnya, di mana kita hitung dari sisi pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini dari hitung dari sisi metil sampai ke ikatan rangkap yaitu 9, makanya disebut omega 9 atau N9 fatty acid, N9 asam lemak. Nah, untuk yang omega 6 itu juga sama. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, kita hitung dari sisi metilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini berhenti. Berarti di sini disebut omega 6 atau N6 fatty acid atau N6 asam lemak. Adapun dari jenis-jenis asam lemak ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Yaitu jika pada rantai pendek ini yang memiliki atom karbon berjumlah 2 sampai 6, itu adalah asam lemak yang mudah sekali menguap. Sedangkan rantai sedang itu terdiri dari atom karbon berjumlah 8 hingga 12. Untuk rantai panjang itu terdiri dari rantai atom karbon yang berjumlah 14 hingga 24 karbon. Nah, semakin panjang dari lipid ini atau asam lemak ini, maka semakin tinggi titik cair tersebut. Nah, asam lemak yang disintetis dari tanaman atau hewan ini memiliki nilai karbon yang genap. Asam lemak yang paling panjang berkisar antara memiliki 16 hingga 18 karbon. Asam lemak esensial ini adalah merupakan sebutan dari asam lemak yang tidak dapat dibuat sendiri oleh suatu spesies hewan yang termasuk manusia. Jadi, ini adalah asam lemak yang kita dapat dari nabati. Dan ini adalah contohnya asam lemak eicosapentaenoat dengan asam lemak docosahexaenoat. Inilah strukturnya. Asam lemak esensial. Asam lemak esensial ini pada setiap spesies itu berbeda-beda. Nah, bagi manusia, asam lemak esensial ini mencangkup golongan dari asam lemak tak jenuh, jamak, atau polyunsaturated fatty acid atau PUFA. Jangan bertipe cis, yang dimana tadi saya jelaskan substituennya berada pada posisi tempat yang sama. Khususnya pada asam lemak omega 3, berarti asam lemak yang memiliki ikatan rangkap pada hitungan dari metil nomor 3. Nah, contoh-contoh dari asam lemak omega ini adalah asam alpha-linolenat atau disebut dengan ALA, asam eicosapentaenoat atau yang kita sebut dengan EPA, asam docosahexaenoat atau yang kita sebut dengan DHA, asam lemak omega 6 atau yang disebut dengan asam lemak linoleneat. Ya, untuk titik leleh dari asam lemak dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut. Yang dimana titik leleh yang paling tinggi berada pada stearic acid yang akan meleleh pada suhu 70 derajat Celcius. Yang di bawahnya adalah asam lemak yang jenuh, yang di bawah berkisar antara 40 hingga 50 derajat Celcius. Nah, selebihnya dapat dilihat dalam grafik yang telah saya tampilkan. Reaksi kimia asam lemak. Ini adalah esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi ester dengan menggunakan suatu katalis yaitu asam. Nah, saya akan menjelaskan mekanismenya. Seperti ini.
yang dimana asam karboksilat ini akan berprotronasi dengan hidrogen, mengisi orbital kosong dari hidrogen. Mereka akan berikatan menjadi OH, yang dimana setelah berikatan, oksigen ini menjadi partial positif. Nah, lalu pada tahap kedua, di mana alkohol akan masuk ke dalam atom C. Namun karena di sini tidak stabil, maka yang berparsial positif ini menarik ikatan pi karena ketidakstabilannya. Terus diputuslah ikatan yang satu ini diberikan kepada ini dilepas menjadi lebih stabil seperti ini. Jadi setelah stabil ini, ikatan pada karbon di sini menjadi ikatan yang karbokation. Barulah gugus dari alkohol ini, oksigen ini masuk ke dalam karbokation C. Setelah masuk ke dalam karbokation C, lalu terjadi ketidakstabilan kembali. Maka karena tidak terjadi kestabilan kembali tadi, maka diambillah elektron yang mengikat H tadi, H yang ini, dilepaskan agar menjadi stabil. Nah, dari sini sudah dapat kita lihat, dari H ini tadi lepas, ini H lepas, dari sini kita sudah lihat ini sudah stabil. Namun, kita lihat kembali, banyak sekali gugus yang elektronegatif. Jadi karena elektronegatif itu tetap tidak stabil. Jadi bagaimana cara untuk menstabilkannya? Caranya adalah kita melakukan protonasi kembali, yang dimana kita lihat dari gugus atau ikatan dari OH ini harus diprotonasi, yaitu akan membentukkan ikatan rangkap kembali. Ini hanya dilepas dari ikatan H dengan O ini diberikan kembali kepada di sini di dekat C agar menjadi stabil, dan ini berikatan rangkap 2. Setelahnya hanya lepas, maka menghasilkan H. Lalu pada ikatan dari C dan bersebelahan dengan kanan ini diputus, maka terbentuklah H2O atau air. Maka ini yang disebut dengan kestabilan tadi. Hasil dari protonasi kembali, 2 kali protonasi. Setelah esterifikasi ini, saya akan menjelaskan tentang proses hidrolisis pada asam lemak. Hidrolisis ini adalah yang selalu melibatkan air. Namun dalam reaksi ini tidak juga terubah dengan menggunakan katalisator asam. Nah, biasanya juga bisa digunakan dengan asam hidroklorat encer. Nah, begini mekanismenya terjadi. Pada ester, atom O ini akan mengisi orbital kosong pada H+. Jadi ini akan berikatan. Mereka berikatan menjadi OH. Setelah mereka berikatan, O di sini menjadi partial positif. Nah, kita lihat pada struktur ini bahwa terjadi ketidakstabilan. Maka dari itu, oksigen yang berparsial positif ini menarik ikatan pi karena ketidakstabilannya. Sehingga ini gunanya dia menarik ini untuk membentuk suatu kestabilan. Dia berusaha untuk stabil. Jadi ikatan yang tadi berangkap 2 ini menjadi rangkap 1. Namun dia berikan kepada yang di sebelahnya. Jadi dari O dengan H ini mereka berikatan OH.
Lalu ini diberikan ikatan satu lagi di sini. O masuk ke sini, di mana O masuk ke sini menjadi ikatan OH lagi. Nah, tinggallah air. Setelah itu, atom O ini akan berikatan dengan, atom dari H ini akan berikatan dengan O yang digugus tadi, gugus ester tadi. Maka terbentuklah di sini OH. Lalu OH ini berprotronasi kembali, di mana dia melepas ikatan OH-nya, diberikan dari O ini diberikan lagi kepada di sini menjadi ikatan rangkap 2 yaitu O, dan ini juga lepas. Setelah hidrogennya lepas, maka terbentuklah ikatan rangkap 2 dan oksigen ini bersifat parsial positif kembali. Nah, yang dimana ikatan tadi menjadi ikatan rangkap 2 dan ini bersifat parsial positif. Lalu ini gugusnya pergi dan terbentuklah air dengan asam. Maka di akhir ini terbentuklah asam karboksilat. Saponifikasi ini adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat di sini. Nah, berikut mekanismenya. Mekanisme ini terjadi ketika sebuah ester, kan tadi ada NaOH. Nah, gugus OH tadi akan berikatan dengan karbokation dari C ini. Nah, di sini di mana ketika oksigennya berparsial positif, menarik ikatan Pi yang tidak stabil untuk menjadi stabil. Jadi di sini nanti ikatan rangkapnya ini putus menjadi satu ikatan rangkap satu saja. Nah, setelah OH ini tadi masuk di karbokation tadi menjadi ini COH dengan CO. Oke. Setelah dari sini, maka yang O ini akan kembali membentuk ikatan rangkap 2. Karena ini masih tidak stabil. Ini berusaha dia bagaimana bisa menstabilkan elektron yang ada. Jadi O ini berelektron negatif mengikat kembali di sini. Menjadi memberikan ikatan Pi lagi menjadi ikatan rangkap 2. Lalu yang di sini karena ikatan O dan alkil yang 2 ini yang berikatan, ini menjadi tidak stabil. Maka mau tak mau mereka memutuskan ikatan antara O dengan alkil ini. Setelah mereka putus, maka terbentuklah ini RCOH, asam karboksilat dengan R. Tidak terjadi sampai di sini saja, dilanjutkan dengan mekanisme yang selanjutnya. Di sini nanti terlihat yang dimana gugus OH ini akan memutuskan ikatan hidrogen yang terikat pada OH ini untuk kestabilannya, di mana OH yang berikatan ini akan terlepas dan mengikat kepada O alkil yang satunya lagi. Mereka berikatan. Jadi nanti hasilnya di sini adalah dari ini asam karboksilat, maaf ini ester yang berikatan dengan Na tadi. Namun di sini tidak dituliskan dengan ikatan pada alkohol. Yang nomor 4 ini adalah reaksi pada ikatan kimia rangkap hidrogenasi. Ini sama seperti reaksi tadi alurnya. Nah, yang di sini namanya ada asam linoleat.
nanti dikatalisator oleh asam atau hidrogen, gas hidrogen menjadi asam stearat. Ini adalah sintesis monogliserida, yaitu pembuatan secara industri yang diperoleh dengan reaksi gliserolisis antara trigliserida dan gliserol, yang dimana trigliserida adalah sebuah gliserida yang terdiri dari ester dari gliserol dengan 3 asam lemak yang merupakan penyusun dari minyak nabati dan lemak hewani. Nah, bahan baku komersial ini dapat diproduksi untuk memproduksi monoasilgliserol seperti ini, yang kita dapat peroleh dari lemak dan minyak nabati maupun hewani. Nah, ini reaksi dari gliserol menghasilkan monogliserida. Ini monogliserida, ini gliserol nih menghasilkan monogliserida. Nah, pembentukan dari trigliserida ini terbentuk dari gliserol dengan asam lemak, di mana di sini ada gugus OH. Nanti gugus OH ini lepas dan dari gugus CO di sini atau keton akan memasuki gugus yang ditinggalkan oleh H+ tadi, sehingga nanti terisi jadi COO atau trigliserida, ya, berikatan dengan alkilnya R. Dan yang di sini H yang di sini akan lepas, yang lepas tadi akan mengikat dengan OH yang dari asam lemak tadi, yang non ikatan, akan terbentuk H2O atau air, 3H2O. Maka inilah bentukan dari trigliserida. Baiklah, itu dari saya. Saya telah menjelaskan struktur dari lipid, bagaimana juga tata nama dari lipid, serta bagaimana reaksi kimia dari lipid. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih.